Sudah mulai. Sudah selesai. Duduk siap. Oke, terima kasih ketua kelas karena telah bersedia memimpin doa pada siang hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? 30. Berapa? 4. Sakit. Kemudian yang 3 orangnya kenapa? Tidak ada. Apa keterangan? Oke, jadi sekretarisnya silakan dicatat di lembar absen ya. Oke. Dan sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dicek dulu di samping tempat duduknya atau di kiri kanan, kemudian di bawah tempat duduknya kalau ada sampah mohon dibuang. Oke, sudah? Terima kasih karena sudah menjaga kebersihan kelas kita. Sekarang Ibu mau bertanya. Masih ada yang ingat apa materi kita yang lalu? Tidak, Bu. Oke, tidak. Ada yang masih ingat apa itu fluida? Dan yang bisa mengalir, Bu. Zat yang bisa mengalir. Jadi fluida itu adalah zat yang bisa mengalir. Nah, sekarang untuk pertemuan kita pada siang hari ini itu adalah hukum termodinamika. Jadi untuk pertemuan kita hari ini itu adalah hukum termodinamika, ya kan? Dan subtemanya itu adalah hukum 1 termodinamika. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama melalui metode diskusi peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum 1 termodinamika dengan bantuan media video dan media PowerPoint dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui metode percobaan sederhana peserta didik mampu merancang percobaan hukum 1 termodinamika dengan saksama. Kemudian yang ketiga, melalui metode percobaan sederhana peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaannya, yaitu percobaan hukum 1 termodinamika dengan baik. Oke. Jadi setelah ini tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti pada siang hari ini ya. Jadi kegiatan inti di sini, Ibu akan menampilkan sebuah fenomena yang berhubungan dengan hukum 1 termodinamika tadi. Silakan. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan fenomenanya itu dalam bentuk media video. Videonya itu adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya? Saya mohon disimak dulu. Kalian pasti penasaran ya, kenapa bisa? Nah, sekarang setelah menonton video tadi, apa yang kalian pikirkan? Saya, Bu. Oke, Rendo, kenapa? Balon pecah. Balon pecah. Nah, yang lain? Saya, Bu. Silakan Abdul. Balon tidak pecah di atas api dan meleleh. Oh, balon tidak pecah di atas api, kemudian dia ada yang balon yang meleleh. Nah, yang lain masih ada? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Kenapa bisa balon tidak pecah di atas api? kenapa bisa balonnya tidak pecah di atas api? Padahal ini di atas api ya, kenapa bisa tidak pecah? Nah, itu adalah sebuah masalah. Berarti kita sudah menemukan masalahnya. Jadi masalahnya di sini, kenapa bisa balonnya tidak pecah padahal balonnya itu di atas api? Nah, itu kita akan pecahkan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita membahas masalah ini, diperhatikan dulu
yang lainnya. Kemudian keberadaan termodinamika ini dia tidak akan lepas dari kalor, seperti itu ya. Selanjutnya, apa itu kalor? Jadi kalor itu adalah sebuah energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Jadi akibat adanya perbedaan suhu. Selanjutnya ada namanya sistem termodinamika. Jadi dalam sistem termodinamika itu memiliki istilah-istilah. Jadi ada namanya batas sistem, kemudian ada namanya sistem tertutup, dan ada namanya sistem terbuka. Penjelasannya ada ya, sampai baca. Nah kemudian lanjut, bagaimana bunyinya itu hukum termodinamika. Jadi hukum awal termodinamika itu menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Selanjutnya, bunyi dari hukum termodinamika 1. Jadi, hukum kan, tetapi bisa berpindah dari bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi, bunyinya hukum termodinamika 1. Jadi, silakan dipahami baik-baik. Nah, sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor itu pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan. Ditambah dengan perolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Jadi secara tidak langsung hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi. Adalah volumenya tetap, kemudian proses isobarik. Jadi isobarik ini tekanannya tetap, dan yang kedua proses adiabatik. Adiabatik di sini kalornya tetap. Selanjutnya, apa itu isotermal? Jadi isotermal itu adalah proses termodinamika yang berlangsung sama dengan W ditambah delta U, di mana I itu adalah kalor, W itu adalah usaha atau energi, dan delta U-nya itu adalah perubahan energinya. Itu materi singkat ya mengenai hukum 1 termodinamika. Jadi selanjutnya, ini materi bacaan sudah saya bagi juga di grup WA-nya dalam bentuk PDF. Jadi bisa kalian print, kemudian atau bisa dicatat ya untuk lebih jelasnya. Jadi kalian sudah melihat prosesnya. Nah kemudian untuk lebih jelasnya dan untuk menjawab pertanyaannya tadi Irwansyah bahwa kenapa balonnya itu tidak pecah, ya? Padahal di atas api. Nah, jadi sebelumnya ibu akan membagi kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Tapi kadang-kadang kelompoknya ibu sudah kirimkan tadi malam. Saya sudah kirim secara heterogen pemilihan kelompoknya. Jadi sudah bergabung atau sudah bergabung dengan teman kelompoknya? Ya, oke, terima kasih karena sudah mengatur sebelum ibu mengaturnya. Jadi karena sekarang kalian sudah bergabung dengan teman kelompoknya atau sudah berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing, maka ibu akan membagikan LKPD-nya. Jadi kalian harus berdiskusi dengan teman kelompoknya karena di akhir nanti ada sesi presentasi. Jadi harus ada perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Seperti itu ya. Jadi silakan menunjuk siapa nanti temannya yang bisa presentasi di depan. Oke. Saya bagi dulu LKPD-nya. LKPD-nya silahkan dibaca tata caranya, kemudian cara apa-apa alat yang bisa, apa-apa alat yang diperlukan. Nah, cukup saja perwakilan kelompok bisa maju ke depan dulu mengambil alat dan bahannya. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik LKPD. Perhatikan baik-baik. Jadi perhatikan cara kerjanya. Cara kerjanya ada di LKPD. Jadi yang pertama, menyiapkan alat dan bahan masih ada. Kemudian meniup balon pertama tanpa diisi dengan air. Jadi balonnya yang satu itu diisi dengan air baru ditiup. Seperti itu ya. Jadi perhatikan baik-baik cara kerja.
Kelompok dua, berhasil. Kelompok di mana kamu ya? Berhasil, oke. Nah sekarang kelompok satu. Kelompok satu berhasil juga. Bagaimana yang? Wow. Nah itu sih. Jadi untuk menjawab sebenarnya LKPD-nya, untuk menjawab LKPD itu jawabannya ada di materi yang itu tampilkan tadi dan itu sudah PDF yang saya kirimkan bentuknya. Jadi bisa melihat jawaban dari situ, menambahkan sesuatu dan kemudian sesuai dengan yang kalian dapatkan tadi. Jadi bisa dilengkapi dengan materi yang ibu bagikan, materi yang ibu berikan tadi. Seperti itu. Jadi kegiatannya untuk hari ini baik itu pertanyaan, kemudian pertanyaan yang ada di LKPD dipelajari baik-baik karena ulangan materinya nanti sedikit lagi yang komplit. Hukum termodinamika. Karena waktu diskusinya sudah selesai, waktu mengerjakan LKPD-nya sudah selesai, maka sekarang waktunya kita akan presentasi di depan kelas. Jadi ibu akan memilih secara heterogen yang tampil di depan kelas. Atau ada kelompok yang bersedia tampil di depan? Kelompok berapa yang mau tampil di depan untuk presentasi? Oke, bagus. Kelompok dua ya. Jadi sebelum kelompok dua tampil karena dia yang mengajukan tangan untuk tampil, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok dua. Oke, silakan maju kelompok dua. Bisa barangkali temannya ikut maju ke depan supaya dilihat yang mana orang-orangnya di kelompok dua. Ya silakan perkenalkan dulu namanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika dan di samping kiri saya. Jadi langsung saja. Yang pertama, jelaskan apa yang terjadi ketika balon yang tidak diisi air diletakkan di atas nyala lilin. Jadi, balon meleleh. Panas dari lilin dapat menyebabkan balon meleleh karena balon terbuat dari plastik dan karena suhu nyala lilin jauh lebih di atas suhu cairan atau meleleh dari balon. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi ketika balon yang sudah diisi dengan air diletakkan di atas nyala lilin. Jadi, balon tidak pecah karena air dapat menyerap panas dengan baik. Balon tidak cepat menjadi panas karena sebagian besar panas diserap oleh air yang di dalam balon. Yang ketiga, deskripsikan kenapa kedua hal tersebut di atas bisa terjadi. Yang pertama, air memiliki kapasitas panas yang tinggi, yang berarti air dapat menyerap banyak energi panas tanpa mengalami kenaikan suhu. Yang kedua, ketika air di dalam balon menguap karena panas, uap air yang terbentuk dapat memberikan tekanan tambahan di dalam balon. Nomor 4, berdasarkan kegiatan di atas, bagaimana hubungannya dengan hukum termodinamika? Jadi hukum pertama termodinamika
juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam konteks ini, balon tahan api, prinsip ini dapat dihubungkan dengan perubahan energi yang terjadi selama proses tersebut. Yang kelima, mengapa balon tahan api dapat digunakan sebagai model dalam percobaan hukum pertama termodinamika? Jawabannya, karena ketika balon diisi air didekatkan dengan api, energi panas dari api ditransfer ke dalam balon dan air di dalamnya. Konteks ini dapat melibatkan perubahan energi atau hukum satu termodinamika. Kesimpulan, berdasarkan eksperimen yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa balon yang diisi air cenderung lebih tahan panas dibandingkan dengan balon yang tidak diisi air, karena air dapat menyerap panas secara efisien. Jadi itulah tadi hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penampilan yang sangat luar biasa, bagus sekali ya dari kelompok 2. Nah, sekarang berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi itu untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi apa hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, siapa yang bisa? Dari kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Balon yang tidak diisi Bisa air. berdiri barangkali baru memperkenalkan namanya. Bisa berdiri? Ya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya akan menanggapi Hasil presentasi dari kelompok dari kelompok 2. Balon yang tidak diisi air mudah pecah karena balon tersebut terbuat dari karet, sehingga tekanan mudah meningkat akibat panasnya api. Sedangkan balon yang tidak diisi air tidak mudah pecah karena air dalam balon akan menyerap panas dari nyala lilin. Sekian dan terima kasih. Oke, terima sekali ya. Berikan tepuk aplaus untuk kelompok 1. Jadi tepat sekali yang dikatakan temannya tadi bahwa balon berdasarkan hasil percobaan yang kita dapat hari itu, balon yang diisi dengan air itu tidak mudah pecah karena ada air yang menyerap panas di dalam balon ya, yang ada pada balon. Kemudian sebaliknya, balon yang tidak diisi air itu mudah pecah karena tekanan dalam balon itu meningkat ketika dikenai api atau dikenai nyalanya lilin. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sesuai dengan konsep hukum satu termodinamika bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terjawab pertanyaannya tadi Irwansyah bahwa kenapa balonnya tidak bisa pecah padahal itu di atas api, karena balonnya diisi air dan airnya itu yang menyerap panas yang ada pada balon. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti ibu yang akan bertanya. Ibu yang akan mengecek pemahaman dari kalian. Oke, sekarang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini siapapun yang bisa menjawab itu ada nilainya.
nilainya itu khusus. Oke? Jadi pertanyaannya itu adalah, setelah kalian melakukan diskusi, siapa yang bisa menjelaskan konsep hukum satu termodinamika? Saya Bu. Andika, oke silakan. Konsep Ya silakan. Konsep hukum satu termodinamika adalah dasar dalam memahami perubahan energi dalam sistem tertutup yang dikenal dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi suatu sistem dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi jumlah energi tetap. Iya ya, tepat sekali. Nah sekarang berikan dulu tepuk salam untuk Andika. Salut, 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 salut. Jadi tepat sekali yang dikatakan Andika tadi bahwa konsep dari hukum satu termodinamika adalah dasar untuk memahami perubahan energi. Jadi dalam suatu sistem tertutup, jadi seperti dalam balon tadi kan balonnya tertutup ya. Nah bagaimana proses energinya itu? Nah kemudian hukum ini dikenal dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi bahwa energi suatu bahan itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Itu adalah bunyi dari hukum satu termodinamika. Nah kemudian jadi energi ini juga dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke? Nah sekarang jadi dari seluruh pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi disimpulkan ya, apa yang didapat dari awal sampai di akhir. Dari kelompok satu, Reski. Silakan Reski. Kenapa balon tidak pecah di atas api? Karena adanya air di dalam balon yang dapat menyerap panas secara efisien. Ini erat kaitannya dengan hukum satu termodinamika yang mengatakan bahwa energi dalam sistem tertutup bisa berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Namun jumlah energi total tetap konstan. Oke, tepat sekali. Berikan aplaus dulu untuk Reski Aditya. Jadi seperti yang dikatakan Reski bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah dapat kita ketahui bahwa balon yang diisi air itu tidak pecah ketika dikenai api, sedangkan balon yang tidak diisi air itu ketika dikenai api akan pecah. Kenapa? Karena air yang ada di dalam balon itu bisa menyerap panas yang ada di dalam panas yang mengenai balonnya. Ada air di dalam balon, seperti itu ya konsepnya. Nah kemudian ini erat kaitannya dengan hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Namun jumlah energinya tetap konstan. Bisa dipahami yang lain? Bisa dipahami yang lain? Ya. Oke. Kalau sudah paham, artinya pembelajaran kita hari ini selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah sampai. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya ini silakan dilihat ya. Tugasnya ada 5 nomor. Ada 5 nomor dan bisa dicari jawabannya berdasarkan materi yang saya kirimkan di grupnya atau yang ibu tampilkan tadi di depan. Bisa juga melalui percobaan yang kalian hasil yang kalian dapat tadi. Bisa berikan yang kita bagi tadi. Halo halo. Hai hai. Hai hai. Halo halo. Pak fisik. Fisika. Fisika. Yes yes yes. Oke, berarti masih semangat. Nah sekarang untuk pertemuan kita hari ini, Ibu rasa cukup sekian.
kami yang berikut. Jadi, sampai ketemu di pertemuan berikut. Semoga kita sehat selalu dan tetap bersemangat. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.